Halo, Panggi dan teman-teman. Nama saya Devandra Saskara dari kelas 11D nomor absen 9. Hari ini kita semua akan membahas tentang alur gerak refleks atau gerak tidak sadar. Gerak refleks merupakan respon otomatis dari tubuh untuk melindungi kita dari ancaman yang berbahaya. Seperti contohnya, kita lagi masak mie gitu ya. Terus tiba-tiba tangan kita terkena cipratan air mendidih, kena gitu ya, kena air, otomatis tangan kita langsung menjauh. Atau kita nonton film horor nih, kalian kan pada suka nonton film horor. Tiba-tiba film horornya itu ada jump scare-nya yang seremin banget. Otomatis kita langsung tutup mata, tutup telinga, dan menjauh dari film yang kita tonton. Langsung nggak berani gitu, nggak berani gitu. Nah, kita membahas kenapa sih bisa terjadi seperti itu dan bagaimana alurnya untuk sampai ke otot-otot yang bekerja untuk menjauh dari pusat bahaya tersebut. Hari ini kita akan bahas. Hari ini, stay tune. Kita ambil contoh film horor yang kita tonton, film Conjuring gitu ya. Ada jump scare yang menyeramkan. Otomatis film horor tersebut menghasilkan impuls yang akan diterima oleh reseptor atau indera kita. Film horor yang mengandung jump scare itu pasti mengandung juga gambar yang menyeramkan dan suara yang keras, seperti teriakan atau jeritan yang bisa mengagetkan penontonnya. Impuls tersebut bisa berupa gambar dan suara. Otomatis karena impuls yang menghasilkan adalah dua, reseptor atau indera yang akan kita terima itu juga dua, antara lain indera penglihatan dan indera pendengaran. Ketika hal itu terjadi, impuls itu akan diterima oleh indera penglihatan kita, dan suara yang keras itu juga akan diterima oleh indera pendengaran kita. Setelah masuk ke indera penglihatan dan pendengaran, akan masuk ke saraf sensorik, supaya dari reseptor itu bisa dikirim ke sumsum tulang belakang melalui saraf sensorik. Setelah dari saraf sensorik akan menuju ke sumsum tulang belakang, karena gerak refleks akan dikirim ke sumsum tulang belakang. Di sana akan terjadi sebuah istilahnya penerjemahan dari impuls yang kita terima ke impuls yang sudah diterjemahkan. Dalam konteks ini, impuls yang dihasilkan adalah film horor, maka penglihatan dan pendengaran akan diterjemahkan sebagai sumber ancaman tubuh kita. Setelah diterjemahkan, maka masuklah saraf atau impuls yang sudah diterjemahkan ke saraf motorik. Dalam hal ini dikirim ke tangan dan mata. Tangan fungsinya untuk menutup telinga dan mata fungsinya untuk menutup mata. Bisa merem gitu ya, bisa merem dan menutup telinga. Nah, dari kejadian itu kita bisa simpulkan dari impuls akan menghasilkan dua impuls, gambar dan suara. Gambar dan suara akan diterima oleh indera penglihatan dan indera pendengaran. Setelah dimasukkan ke dalam reseptor atau indera, akan dikirim ke saraf sensorik supaya bisa diteruskan ke sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang akan terjadi penerjemahan impuls supaya sel-sel motorik yang kita pakai bisa menggunakan ototnya. Setelah habis diterjemahkan, akan dikirim ke saraf sensorik supaya otot-otot pada tubuh kita akan bergerak untuk menjauhi dari sumber bahaya tersebut. Dalam hal ini karena suara dan gambar, maka saraf motorik atau otot yang digunakan adalah otot lengan
dan otot mata. Untuk otot tangan fungsinya untuk menutup telinga. Biasanya kita nonton jump scare kan biasanya gini kan, dan mata untuk menutup mata gini. Nah, kurang lebih seperti itu alur gerak refleks yang terjadi pada tubuh kita ketika nonton film horor. Dan saran saya adalah jangan nonton film horor terlalu kencang atau keras ya, karena bisa menimbulkan gerak refleks yang sangat banyak. Semakin banyak kegiatan yang menimbulkan gerak refleks, maka saraf-sarafnya maka akan bekerja lebih banyak. Oke, jadi sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton film horor.